bahwa banyak seringkali orang menggunakan tanda salib menggunakan tanda salib sebagai mungkin perhiasan atau mungkin seni atau mungkin sebuah gambar yang saudara mungkin agak mungkin lupa tentang esensi. Tapi pada hari ini kita akan belajar apa arti sesungguhnya dari salib dan kenapa Tuhan harus mati di atas kayu salib dan kenapa salib menandakan kasih yang sempurna buat kita. Saudara siap lebih lagi diberkati? Kita akan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Kita masuk dalam firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 kita akan baca ayat pertama ini bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Yang sudah di sana katakan amin, saudara. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitahuan itu adalah kekuatan Allah. Sama bilang sama saya, kekuatan Allah. Saudara, kalau kita ngomong tentang salib, banyak sekali kalau saudara mungkin ketemu sama orang yang nggak punya iman kekristenan, mungkin saudara bilang, akan ditanya sama orang begini, kenapa sih Tuhannya Kristen, kenapa harus disalib? Katanya berkuasa. Bagi banyak orang, bagi beberapa oknum yang lain, menganggap salib itu sebuah olok-olokan, sebuah ejekan, sebuah sesuatu yang tidak bermakna dan tidak punya dasar yang kuat. Tetapi Tuhan bilang sama kita melalui firman Tuhan, Tuhan bilang begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, bagi mereka yang nggak paham akan cintanya ini, bagi mereka yang nggak paham esensi dari karya salib yang Yesus kerjakan. Tetapi Tuhan bilang begini, saudara, tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh pemberitaan itu adalah kekuatan dari Allah. Karena saudara dan saya ada sampai hari ini karena karyanya di atas kayu salib bagi kita. Amin, saudara. Kita akan masuk lebih dalam mengenai fakta tentang salib. Kita lihat di fakta yang pertama, boleh di slide selanjutnya begini, saudara. Fakta menarik tentang salib di masa itu. Yang pertama, salib adalah hukuman yang paling kejam dan paling memalukan. Pada awal mulanya ini diperkenalkan sebagai hukum dari orang bangsa Persia, lalu disempurnakan oleh orang-orang Romawi. Tapi hukuman ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang di luar orang Romawi. Jadi hukum ini dibuat sama orang Romawi untuk menghukum bangsa-bangsa yang di luar dari orang Romawi. Karena ini adalah hukuman yang paling kejam, ini adalah hukuman yang paling keji, ini adalah hukuman yang paling brutal. Dan yang kedua, saudara, ini diperuntukkan untuk budak, untuk kriminal kelas berat, dan juga musuh dari negara orang Romawi. Bahkan juga orang Romawi tidak akan menghukum sesama bangsa mereka dengan salib, karena begitu memalukan dan juga menyakitkan. Bahkan dalam Ulangan 21 ayat 23, saudara, bahwa dijelaskan dalam firman Tuhan bahwa orang yang mati digantung adalah orang yang terkena kutuk. Makanya orang yang disalib dianggapkan itu beban yang paling berat, itu dosa yang paling berat, itu kutuk yang paling berat. Makanya ternyata arti salib adalah sesuatu hal yang memalukan. Karena hukuman yang paling berat di masa itu adalah hukuman mati digantung di atas kayu salib. Pada zaman itu, saudara, dosa yang paling berat dianggap adalah dosa zina. Dibunuhnya itu dilempari pakai batu sampai mati. Tapi dalam hukum ini, saudara, ini lebih di atas semuanya. Ini orang yang dianggap lebih parah dosanya dibanding berzina. Kalau kita sama-sama tahu bahwa firman Tuhan bilang dosa zina adalah dosa yang menghilangkan roh, memudahkan roh. Tetapi ternyata dianggap orang yang disalib ini adalah orang yang lebih berat daripada itu. Makanya salib pada masa itu adalah hukuman yang paling memalukan, hukuman yang paling menyakitkan. Dan yang kedua, saudara, kenapa? Apa fakta menarik tentang salib? Yang kedua adalah proses tentang penyaliban itu sangat amat mengerikan. Saudara mungkin nanti yang ibadah di sesi ketiga nanti bisa nonton, menyaksikan kembali film The Passion of the Christ. Kita sering nonton, sering lihat, namun saya mau review kembali sama saudara bahwa saat Tuhan Yesus dihukum, Tuhan Yesus gak langsung digantung di atas kayu salib. Apa yang ia lewati, apa yang ia derita. Yang pertama, sebelum disalib, korban dicambuk dengan flagrum Romawi. Itu adalah cambuk berduri 39 kali total cambukannya. Kalau ditanya bagaimana sih model cambukannya, kita lihat selanjutnya dulu. Kita balik lagi ke belakang. Seperti ini, saudara. Ini adalah pegangan kayunya, ini adalah talinya, dan ini adalah ujung-ujungnya adalah logam berduri.
Tapi ada juga dipakai bukan hanya logam berduri, tapi dipakai tulang-tulang yang tajam. Jadi bukan hukum cambuk seperti orang Aceh yang cuma seperti pecutan kuda. Tetapi pada masa itu ujungnya berduri. Ujungnya ada tajamnya. Jadi saat dicambuk itu nempel ke badan. Dan saat ditarik itu kulitnya ketarik juga, saudara. 39 kali total cambukan. Bahkan juga saat dipaku di atas kayu salib, itu gambarannya adalah paku-paku seperti yang kita temukan hari-hari ini. Ukurannya kurang lebih 18 cm. Kurang lebih 1 jengkal tangan saya. 18 cm. Dan sebelumnya lagi, saudara. Kita lihat slide sebelumnya. Oke, setelah itu Tuhan Yesus juga memikul kayu salib yang diakui beratnya itu sebesar 136 kg. Tuhan pikul kayu salib itu. Mungkin saudara yang pernah ke Israel, saudara tahu yang namanya Via Dolorosa. Itu adalah jalan salib. Saya aja berapa kali ke sana, nggak usah pegang salib aja, itu jalannya capek, saudara. Karena jalannya sempit, jalannya menanjak. Itu kayak masuk pasar-pasar, saudara. Tetapi ini Tuhan harus pegang kayu sebesar 136 kg. Sebelum disalib, ia menderita luar biasa. Dengan luka-luka cambukan 39 kali cambukan, dengan luka yang berdarah-darah, dengan luka yang masih menyakitkan dan masih menderita, Tuhan harus pikul salib ratusan kilogram berjalan hampir 1 kilometer untuk angkut kayunya sendiri. Dan yang ketiga apa, saudara? Yang ketiga adalah salib adalah hukuman yang memberikan ketakutan pada publik. Penyaliban dilakukan di tempat umum sebagai peringatan kepada orang lain. Tujuan dari salib adalah untuk mempermalukan. Tujuan dari salib adalah untuk menyiksa. Dan tujuan salib adalah untuk memperlambat kematian. Jadi kematiannya tidak langsung diciptakan. Kematiannya dihasilkan oleh penderitaan. Jadi hukuman salib itu bukan hukuman mati yang gampang-gampang biasa-biasa aja. Bukan ditembak sekali langsung mati. Tetapi hukuman yang memperlambat kematian. Supaya apa? Supaya penderitaannya berlarut-larut. Supaya apa? Supaya mengalami penyiksaan yang lebih menyakitkan. Supaya apa? Supaya bukan saudara yang menderita hari ini. Supaya apa? Supaya bukan saudara yang dipermalukan hari ini. Supaya apa? Bukan supaya saudara yang menanggungnya hari ini. Karena Tuhan telah ganti saudara dan saya. Karena cintanya, karena kasih. Kalau saudara lihat secara langsung, saudara, kita akan lebih mengerikan. Saya sampai hari ini kalau nonton film The Passion of the Christ, saya masih ngeri melihatnya. Saya masih suka nangis. Saya bilang, Tuhan baik banget. Siapa saya? Siapa kami? Sehingga Tuhan menyelamatkan kami dengan cara yang seperti itu. Tapi pertanyaannya begini, saudara, kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena salib di zaman Romawi bukanlah simbol kesucian, tetapi merupakan alat eksekusi yang kejam dan memalukan. Salib adalah hina di mata manusia, tetapi justru melalui salib yang hina itu ada kuasa yang menyelamatkan saudara dan saya. Salib adalah tanda kemenangan bagi setiap kita. Ada amin, saudara? Bilang sama kanan kiri, kita udah menang loh hari ini. Amin, saudara. Amin. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Yang pertama saya catat begini, saudara. Yang pertama adalah the cross is the only way. Salib adalah satu-satunya jalan. Sama bilang sama saya, satu-satunya jalan. Kita bukain firman Tuhan ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ayat ini, saudara. 3, 2, iya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan menyediakan jalan bagi saudara dan saya? Kita sama-sama tahu pada saat Tuhan Yesus berkata tentang firman ini, Tuhan Yesus masih 100% sebagai manusia. Tapi jangan lupakan bahwa Tuhan Yesus juga 100% Tuhan. Pada awal mulanya begini, manusia itu diciptakan bukan untuk mengalami maut. Pada awal mulanya manusia diciptakan untuk berbahagia. Makanya Tuhan menciptakan manusia pada awal mulanya serupa, segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Engkau diciptakan semenarik itu, engkau diciptakan sebaik itu, engkau diciptakan seindah itu. Kenapa? Karena rupanya Allah ada dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ternyata berbahaya begini, saudara. Dalam Roma 3 ayat 23, ternyata manusia gagal.
Yang diciptakan Allah, yang diciptakan Tuhan, ternyata gagal. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam terjemahan aslinya adalah God's glorious standard. Manusia jatuh dalam dosa, akhirnya manusia kehilangan standar kemuliaannya Allah. Pada awal mulanya manusia diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Namun karena dosa, standar kemuliaan Allahnya hilang. Manusia ada di bawah dasar. Nah, kita sama-sama tahu, apa upah dari dosa? Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Manusia harus menanggung maut. Manusia harus mengalami kematian. Kenapa? Karena Tuhan Allah yang adil. Karena Dia adalah Allah yang adil. Apa artinya adil? Saudara begini, kalau ngomong tentang adil, diampunin nggak? Diampunin. Tapi tetap bertanggung jawab. Sebagai contohnya begini, saudara. Saya pinjam uang sama saudara 100 juta. Tolak dalam nama Tuhan Yesus, saudara ya. Ini bercandaan, saudara. Ini analogi. Saya pinjam sama uang saudara 100 juta. Besok saya pinjam lagi 100 juta. Saudara kasih lagi. Besoknya saya pinjam lagi 100 juta. Saya pinjam terus dari uang 100 juta itu saya pinjam berkali-kali sampai 1 miliar. Sampai akhirnya saudara marah sama yang minjem uang ini. Gimana sih kamu minjem uang mulu kerjaannya? Bertobat dong, kerja yang benar, kerja sungguh-sungguh supaya jangan berhutang lagi. Akhirnya orang yang berhutang ini bilang begini, saya mau ampun, saya sering berhutang, namun hari ini saya tidak akan berhutang lagi. Pertanyaannya, saat ia berhenti berhutang, apakah hutangnya lunas? Tidak. Bagaimana cara hutangnya lunas? Saya harus bayar hutang. Sama seperti dengan dosa. Apakah dosa diampuni sama Tuhan? Dosa diampuni. Tetapi harus ada yang menanggung upah dari dosa. Maut. Makanya pertanyaannya, kenapa Tuhan harus mati di atas kayu salib? Kenapa Tuhan harus pilih cara yang paling sulit, cara yang paling mengerikan untuk menolong saudara dan saya? Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang adil. Dia tidak dapat membatalkan kuasa dan janjinya. Upah dosa adalah maut. Meskipun engkau berhenti untuk berbuat dosa hari ini, tidak menandakan kau bebas dari dosa. Makanya kita butuh karya Kristus. Saudara dengar baik. Perbuatan baikmu tidak dapat menyelamatkan engkau. Tindakan benarmu tidak akan dapat menyelamatkan engkau. Kalau engkau nggak terima karya keselamatan yang datang daripada Tuhan. Hari ini begini saudara. Tuhan pengen lunaskan hutang saudara. Tuhan makanya gantikan dengan cara yang paling sulit. Apa yang Ia lakukan? Kita lihat ayat selanjutnya begini saudara. Ada kabar baik saudara. Ibrani 9 ayat 22 begini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Makanya harus ada darah yang ditumpahkan. Tetap harus ada darah yang dikorbankan. Harus ada korban yang tidak bercacat. Harus ada korban yang utuh. Harus ada korban yang sempurna. Siapa korban yang sempurna? Kalau kita sama-sama tahu manusia tak berdosa. Manusia semua berdosa. Harus Tuhan sendiri yang menggantikan dan menumpahkan darahnya bagi saudara dan saya. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan diri. Dan Tuhan menyadari. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar, namun karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus ada darah yang ditumpahkan. Tetap, meskipun ada pengampunan, meskipun ada keadilan, darah harus tetap ditumpahkan. Makanya kabar baiknya bagi setiap kita adalah begini. Slide selanjutnya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan gak pernah berdosa. Tuhan datang ke dalam dunia 33,5 tahun Ia melayani. Ia tidak bercela. Ia tidak berdosa. Kenapa Tuhan harus menjaga dirinya untuk tidak berdosa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena kalau ada dosa, darah Yesus tidak bisa menyelamatkan kita hari ini. Namun kita bersyukur Allah kita 100% berkuasa, 100% adalah manusia pada masa itu, dan Ia tidak bercela. Ia tidak berdosa. Ia menjaga dirinya. Kenapa? Karena Ia mengasihi saudara. Ia gak pengen saudara yang digantung dari kayu salib. Tuhan gak pengen engkau yang menanggung maut. Tuhan yang gantikan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengabdikan anaknya yang tunggal, agar siapapun kepadanya yang percaya tidak binasa, namun memperoleh kehidupan yang kekal. Hari ini karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya, kita masih bisa hidup hari ini. Kalau kita lihat saudara, manusia masih di dalam dosa kok, benar ya? Tapi dengar baik, kita berada dalam ibadah Jumat Agung, kita memperingati kita yang dalam dosa, kita diselamatkan sama Tuhan. Hari ini berhenti untuk berhutang lagi.
hari ini berhenti untuk berbuat dosa lagi, hari ini berhenti untuk menyakiti Tuhan lagi, karena semuanya Tuhan telah selesaikan di atas kayu salib. Salib adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan di luar dari Kristus. Perbuatan baik tidak akan dapat menyelamatkan engkau. Hanya kepercayaan kepada Kristus, dia dapat menyelamatkan saudara dan saya. Saya pernah mendengar sebuah firman, saya pernah mendengar sebuah kabar waktu saya masih sangat amat muda. Semua firman saya tampung, saya anggap semua yang nyampein itu isi hati Tuhan. Dia bilang begini, kalau kau gak percaya Yesus namun kau hidup baik, engkau bisa diselamatkan loh. Saya bilang ngaco. Kalau ada jalan lain untuk selamat di luar dari salib Kristus, buat apa Tuhan harus mati dari kayu salib bagi saudara dan saya? Salib Kristus bukan salah satu jalan, tapi salib dari Kristus satu-satunya jalan. There's no other way. Nggak ada jalan yang lain, hanya Kristus. Bilang sama kanan kirinya, sekali Yesus, tetap Yesus. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Amin. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus mati dari kayu salib? Yang kedua adalah the cross is where love becomes real. Salib adalah tempat di mana kasih menjadi nyata. Kita lihat firman Tuhan. Kita buka di Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8 kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, menarik sekali. Tuhan bilang begini, Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi begini, maksudnya adalah Tuhan itu menyelamatkan saudara dalam titik terburuknya manusia. Tuhan tidak menyelamatkan saudara karena saudara berkelakuan baik. Tapi Tuhan yang punya keinginan, inisiatif pribadi, kemurahan pribadi untuk menyelamatkan saudara. Kesadaran Tuhan akan manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya menggugah hatinya Tuhan untuk datang menyelamatkan saudara. Jadi hari ini saudara, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, dan juga bukan karena kesetiaan kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena anugerah pemberian yang datang daripada Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang begini, engkau diselamatkan di saat engkau masih berdosa. Apa yang mau saya sampaikan sama saudara? Di salib, kasih berubah menjadi berdarah, menjadi terluka dan rela berkorban. Kasih yang Tuhan tunjukkan bukan hanya sekedar kata, namun adalah tindakan yang nyata. Kita bersyukur ya, kita ada di iman kekristenan, di mana Tuhan yang mengasihi kita bukan hanya Tuhan yang menghukum, bukan hanya Tuhan yang mengadili, bukan hanya Tuhan yang membinasakan. Dengan baik, kita bersyukur ada di iman kekristenan. Karena kenapa? Saat manusia hidup dalam dosa, bukan manusia yang dihukum, tetapi Allah sendiri memberi dirinya untuk dihukum. Saudara boleh cari dari agama manapun, Tuhan manapun, tidak ada Tuhan yang rela untuk gantikan hukuman saudara. Banyak orang percaya bahwa kesetiaan itu, keadilan itu harus kita tanggung hukuman. Tetapi keadilan Tuhan berbeda. Keadilan Tuhan adalah upah dosa harus ditanggung, tapi bukan saudara yang tanggung, Tuhan yang tanggung. Ternyata kasih itu bukan hanya berbicara tentang kata-kata, tetapi tentang tindakan. Mungkin kalau hari ini kita hanya punya iman di mana Tuhan yang di sorga bilang mengasihi kita, tapi nggak punya tindakan yang nyata, bagaimana kita dapat menerima dan mengakui kasih itu? Tapi ternyata kasih itu adalah bukan hanya sekedar kata, namun kasih yang tanpa syarat, beserta dengan tindakan yang nyata. Hari ini saudara, saya selalu bilang sama jemaat Tuhan, stop untuk membuang waktu mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan selalu tersedia bagi saudara dan saya. Kebaikan Tuhan gak pernah pudar bagi saudara dan saya. Makanya saya selalu bilang sama jemaat, engkau setia gak setia, Tuhan tetap mengasihimu. Engkau bertobat hari ini, Tuhan mengasihi. Engkau belum bertobat hari ini, Tuhan juga tetap masih mengasihi. Engkau dalam keadaan taat dan benar hari ini, Tuhan mengasihi. Engkau dalam keadaan gak taat hari ini, engkau gak setia hari ini dengan baik, Tuhan tetap mengasihi. Karena satu hal yang Tuhan gak bisa perbuat, Dia tidak bisa dapat menyangkal diri, karena Ia adalah kasih, dan kasih-Nya masih tersedia sama saudara hari ini sampai selama-lamanya. Mari responi panggilan kesetiaan Tuhan ini. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan diberi dengan cuma-cuma, namun bukan berarti murahan. Ini adalah kasih yang mahal. Hargai
cintai. Tuhan mengasihi engkau apapun kondisi dan perbuatan. Saudara, dalam ayat 2 Korintus 5:19 bilang begini, saudara. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kamu. Dan dalam salib juga, saudara, Tuhan menunjukkan bukan hanya memperdamaikan hubungan saudara dengan dosa, tapi Tuhan juga memperdamaikan hubungan antara saudara dengan Allah, dengan Bapa di dalam kerajaan sorga. Pada awal mulanya, saudara bisa baca di Kejadian, Adam itu berjalan beriringan sama Allah. Dia bisa chit-chat, bisa ngobrol, berjalan bersama, berdampingan, bisa berbicara, sampai akhirnya manusia kehilangan kemuliaan. Saudara bisa baca Alkitab dari Perjanjian Lama. Dari awal Abraham masih bisa ngobrol sama Tuhan, Ishak masih bisa ngobrol sama Tuhan, yang masih bisa mendengar suara Tuhan. Tapi makin sering berjalannya waktu, manusia terpisahkan sama Bapa. Kenapa manusia terpisahkan sama Bapa? Karena adanya dosa. Antara hubungan Bapa dengan manusia terpisahkan karena dosa. Namun kehadiran Yesus mendamaikan antara hubungan Bapa dengan manusia hari ini. Kasihnya ditunjukkan. Salib bagi sebagian orang adalah hukuman yang hina, tapi salib bagi kita adalah kemenangan buat kita. Salib punya arti bahwa kasihnya selalu ada, selalu nyata, selalu menjaga, selalu melindungi setiap kita. Kasihnya menjadi pembela bagi saudara. Kasihnya yang mendamaikan saudara. Kasihnya terbukti bagi saudara dan saya. Ada amin, saudara? Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir, saya belum dalam pemain keyboard, belum bantu saya di poin yang terakhir. Poin yang terakhir, yang ketiga adalah at the cross it is finished. Di atas kayu salib semua sudah selesai. Kita buka firman Tuhan, Yohanes 19 ayat 30. Kita baca sama-sama ayat ini, saudara ya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Sesudah Yesus meminum Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara harus dengar baik. Tuhan tidak mati karena disalib, tapi Tuhan menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Ini hal yang berbeda. Tuhan bukan mati karena dihukum, tapi Tuhan menyerahkan dirinya untuk mati karena hukuman. Ini poin yang berbeda. Tuhan bukannya mati karena disiksa sama manusia, tapi Tuhan mati karena menyerahkan nyawanya untuk tersiksa ganti saudara dan saya. Saya kalau ngomong khotbah kayak gini pengen nangis, saudara. Saya siapin khotbah ini juga semalaman. Aduh, saya siapa sih? Kita siapa sih? Kalau kita baca firman Tuhan, kita siapa sih? Kita masih berdosa kok hari ini. Kita masih sering salah kok hari ini. Siapa kita? Tapi Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang di luar nalar manusia. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Saya kalau ngomong tentang kematian Yesus, kita harus hidup benar kan ya? Ini khotbah yang harus disampaikan sama jemaat. Ini bukan hanya peringatan kita pakai baju hitam-hitam. Ini bukan hanya peringatan kita memperingati kematian dari Yesus Kristus. Namun ini peringatan untuk kembali mengasihi Tuhan. Seperti Tuhan belajar untuk mengasihi setiap kita. Di tengah kegagalan Tuhan masih mengasihimu. Apa arti tetelestai? Satuan Yesus Kristus Tuhan bilang tetelestai, sudah selesai. Dalam kata tetelestai itu, saudara, dalam bahasa Yunani adalah istilah hukum dan perdagangan. Jadi kalau saudara bikin quotation jadi PO, itu dicap lunas. Itu artinya saudara udah dibeli dengan harga yang mahal, lunas. Padahal Tuhan tahu, kau masih gagal gak? Masih. Saya masih gagal gak? Masih. Tapi Tuhan gak pernah pikir dua kali untuk menyelamatkan saudara dan saya hari ini. Dia stempel dalam hati saudara, engkau telah dibayar dengan lunas. Engkau seberharga itu loh di mata Tuhan. Banyak pemazmur bilang begini, kita tuh berharga seperti biji mata. Tetapi saya lengkapi perkataan itu, kita lebih daripada hanya sekedar sebuah bola mata. Karena semuanya dikasih sama kita. Apa yang gak dikasih sama Tuhan? Kepalanya dia kasih di mahkota itu.
Tubuhnya dia beri, rela dicambuk untuk diri saudara. Jantungnya diberi, ditombak tercurah darah bagi saudara dan saya. Hari ini apa yang gak Tuhan kasih sama saudara? Tapi seringkali saudara berdoa hari-hari ini menyakitkan hati Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kau minta hari ini Tuhan belum kasih, engkau marahnya sama Tuhan. Padahal kalau saya bisa mengisyaratkan bagaimana cara Tuhan berbicara, kalau saya boleh ngomong saudara, kurang apa lagi Tuhan kasih buat saudara hari ini? Masih kurang apa lagi? Sampai kau berani untuk bilang kecewa sama Tuhan. Sampai kau berani bilang Tuhan jahat sama kamu. Sampai kamu masih berani bilang mempertanyakan kebaikan Tuhan. Makanya hari saya bilang stop untuk buang waktu bilang Tuhan mengasihi saya atau tidak. Karena Tuhan tetap mengasihimu dalam keadaanmu sedang tidak setia-setianya. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Saat Tuhan Yesus berdoa semalaman di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap, Tuhan bilang begini, Tuhan, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, namun biar bukan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu. Tuhan berdoa dengan cara yang kedua, dengan bahasa yang sama, tapi punya arti yang berbeda. Tuhan bilang begini, Tuhan, apabila cawan ini harus berlalu dengan cara aku meminumnya, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Ia berdoa itu bukan bagi dirinya. Ia berdoa itu bagi saudara dan saya hari ini. Ia berdoa bukan untuk dirinya. Ia berdoa untuk memperingati saudara dan saya hari ini. Saya berdoa saudara benar-benar mengalami kebaikan Tuhan ini. Saudara mengerti esensi pengorbanan Tuhan. Harus ada yang darah ditumpahkan dan Tuhan menumpahkan darahnya sendiri. Hari ini hiduplah bagi Kristus. Hari ini hiduplah sungguh-sungguh untuk Kristus. Dia gak pernah ingat-ingat kesalahan saudara dan saya. Yang dia pandang hari ini. Engkau pernah salah di hari yang lalu, it's okay. Tuhan lihat hari ini. Engkau pernah gagal di hari yang lalu, it's okay. Tuhan pandang hari ini. Dia tak pernah ingat-ingat kesalahan saudara. Jangan lagi takut. Jangan lagi malu. Tubuh dan darahnya Tuhan menyempurnakan saudara hari ini. Tubuh dan darahnya Tuhan Yesus mempunyai arti. Apa itu? Aku mengasihi. Itu arti dari tubuh dan darah Tuhan Yesus. Itu arti dari pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan gak ngomong secara spesifik, tapi Tuhan ngomong dengan tindakan. Hari ini jangan terlalu banyak ngomong dengan kata-kata cinta sama Tuhan. Lakukan dengan tindakan. Karena saya bilang di dalam dunia ini hanya dua hal yang gak kelihatan. Apa itu? Yang pertama iman, yang kedua cinta. Iman gak kelihatan. Bagaimana cara memperlihatkannya? Tunjukkan. Cinta gak kelihatan. Saudara mau ngomong sama pasangan saudara hari ini, I love you, I love you, I love you. Cinta gak akan pernah kelihatan. Bagaimana cara kelihatannya? Tunjukkan. Saudara mau cinta sama Tuhan? Amin. Saudara mau cinta sama Tuhan? Tunjukkan. 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 Apapun yang kau perbuat hari-hari ini, jangan perbuat untuk manusia. Perbuat karena cintanya. Perbuat karena kasih. Perbuat karena pengorbanan. Happy Good Friday. Tuhan mengasihi saudara.